Izinkan lagi sama Tuhan. Makanya semakin banyak masalahmu, harusnya kita nih semakin bersyukur. Berarti nih ujiannya mulai kita bisa kerjakan nih, dan saya harus lulus dengan nilai yang terbaik. Karena kalau nilainya belum baik, ngulang lagi kita. Ya. Kalau sekolah sekarang itu sudah nggak ngulang sih, mau baik atau tidak, pokoknya tetap tamat. Tapi nggak lulus, cuma tamat aja. Ya. Nah kita kan nggak mau saudara kita ini tamat tapi nilainya jelek. Tuhan itu mau kita ini punya nilai yang baik dalam kehidupan, amin. Supaya nanti kita ini punya banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Satu saat ada orang datang, "Bu, saya itu kepahitan sama mertua saya itu jahat." Berarti saya bilang, "Ibu belum lulus dalam hal mengampuni dan mengasihi." Loh, maksudnya Ibu, ya terus ampuni, terus kasihi mertuamu. Tapi sudah berkali-kali loh, Bu. Ya berarti belum lulus. Lah saya tahunya lulus bagaimana? Kau itu tahunya lulus kalau kau disakiti mertuamu, tapi kau sudah tidak sakit hati, itu kau udah lulus. Amin. Ya, yang tepuk tangan ini berarti mertua-mertuanya galak ini ya. Berarti banyak ini ya. Mertua adalah maut. Bukan ipar adalah maut ya. Ada film toh. Jadi ya kalau kamu masih merasa tersakiti, berarti kamu belum lulus. Lalu lulusnya kapan, Bu? Waktu kamu dijahatin, tapi kamu sudah tidak merasa sakit hati. Malah kamu dijahatin mertuamu, kamu kirim dia sate babi. Ya, jadi saudara, itu baru kau lulus bener. Ya, waktu kau dijahatin sama mertuamu, menantumu, iparmu, lalu mampir di toko duren, anterin dia duren. Yesus berkata, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berkatilah, jangan mengutuk. Ya, kalau ada orang berbuat jahat sama kamu, doakan dan mintalah berkat bagi orang itu. Itu baru kamu lulus. Dan Tuhan bilang, siapa yang mau menjahati kamu terus kalau kamu terus balas dengan baik? Lama-lama dia juga bosen. Karena yang ada di balik manusia itu, yang mencobai kita itu sebenarnya setan. Ya, bukan orang itu, saudara. Nah, masalah demi masalah Tuhan izinkan terjadi itu supaya iman kita ini terlatih. Ya, tapi banyak orang nggak mau, saudara, yang mengalami yang namanya masalah. Banyak orang mau lari, banyak cari jalan pintas. Hidup ini disyukuri saja, dijalani saja. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, kalau kau lari berarti hidup adalah pelarian. Capek lari-lari, saudara. Jalani, syukuri, apapun yang terjadi kita belajar bersyukur sama Tuhan. Kalau sudah lulus semuanya, itu pasti indah, saudara. Nah, Yesus itu dalam pelayanannya ketemu orang-orang masalah terus. Satu kali ada satu kisah, ya, di Lukas 18, Yesus ya berjalan dan dia mengusir roh jahat, ya, di seberang Galilea ketika dia ketemu seorang yang kerasukan roh jahat. Ya, dan orang itu sudah nggak pakai baju, ya. Jadi orang itu kalau kerasukan roh jahat sampai telanjang, saudara, sudah nggak tahu, ya. Nah itu sudah karena yang menempati dirinya itu sudah bukan dia lagi, tapi setan yang mengambil alih. Ya, jangan berpikir kerasukan itu orang yang sudah telanjang di jalan tuh kerasukan. Banyak orang Kristen tuh hari Minggu masih duduk di gereja tapi ternyata sudah kerasukan juga. Lihat kanan kirimu ada nggak? Ya, kalau kau tidak mampu mengampuni, kau sudah dirasuk setan loh itu. Karena bukan Tuhan lagi yang mengambil alih hidupmu, tapi setan. Pokoknya orang dirasuk setan itu tandanya apa? Dia melakukan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak setan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, setan itu kayak apa ya? Oh, setan itu ya kerasukan itu gini, dia manifest. Enggak. Kau nggak mengampuni itu kau sudah kerasukan. Tapi masih level tahap awal. Ya, kalau kau teruskan, ya bisa begitu nanti. Dan saya mau tanya, di gereja itu ada setan enggak? Kok kompak jawabannya? Pengalaman pribadi ya? Kok semua langsung tahu ngomong ada. Kenapa tahu di gereja ada setan? Kenapa? Bisa bilang di gereja ada setan itu kenapa? Saudara kompak semua ada gitu. Kenapa bisa bilang itu? Ada yang bisa kasih alasan? Coba angkat tangan. Nanti dapat sepeda di luar. Sepedanya siapa? Ambil aja tuh, ada di luar, siapa punya nggak tahu, ambil aja. Kenapa saudara langsung bilang ada setan di gereja? Banyak setan nggak? Oh, banyak ya. Ngeri orang Kristen ini ya. Ternyata di gereja banyak setan. Lagunya ada setan.
Saudara, ya itu yang saya bilang. Banyak orang itu belum kerasukan kayak orang kerasukan setan ini. Kalau kita baca Lukas 8 ayat 26, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-26. Dikatakan di sana demikian, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Jadi ada sungai Galilea di Israel, di seberangnya itu tanah ya Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu apa? Dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Saking dia sudah dirasuk roh jahat, bahkan dia hilang kendali atas dirinya. Kenapa setan merasuki orang? Karena tidak ada yang mengendalikan. Perlu kita ini hidup dikendalikan oleh firman Tuhan, supaya setan gak bisa ambil alih, karena yang mengendalikan kita tuh Tuhan. Kalau saudara kosong, nah setan suka itu, masuk ke tempat-tempat yang kosong. Dia lihat nih orang kosong nih, ya imannya kosong. Orang itu kalau hidupnya kosong, hatinya kosong, imannya kosong, saldonya kosong. Wah itu jadi sasaran setan. Orang kalau saldo kosong kan stres tuh. Iya Pak ya? Ampuni mereka Tuhan. Ternyata imannya di saldo. Itu pemahaman manusia pada umumnya di luar sana. Kenapa setan bisa ambil alih orang? Karena kosong. Dan orang ini dikatakan dia itu dikuasai bukan satu setan, oleh setan. Dan kenapa orang bisa dikuasai setan? Ya karena dia satu frekuensi dengan, berarti temennya, lihat kanan kirimu, ada setan gak? Ada setan. Ya, ada setan saudara. Nah ini penyebabnya tadi saudara bilang di gereja banyak setan. Karena ternyata banyak orang ngaku Kristen, tapi hidupnya dikuasai. Makanya jadi temennya, lagunya ada setan. Lu bener, istri bisa jadi setan di rumah. Suami bisa jadi. Ini khotbahnya sore ini adalah temanya setan. Nggak apa-apa, kita bahas aja tentang setan, kita vulgar tentang setan sore ini. Saya baru dapat ayat ini waktu duduk di kursi tadi situ loh. Ya, saya nggak persiapan ayat ini. Saya duduk di situ, Tuhan sampein apa ya? Saya buka-buka ini, yang ini. Saya belum khotbahkan ini Tuhan. Ya nanti aku yang berbicara, kamu ngomong aja. Jadi saya juga nggak tahu apa yang mau saya sampaikan di sini tadi. Ya saya baca aja. Bahkan waktu berdiri di mimbar ini saya masih ngotot mau nyampein yang lain. Tapi Tuhan mengalirkannya tetap ke sini. Ya, supaya kita bertobat, supaya hidup kita nih dibaharui. Jadi yang orang ini sudah dikuasai, dirasuki setan, hidupnya diambil alih. Sampai setan suruh dia buka baju, dia lari-lari telanjang, udah gila orang ini. Dia sudah tidak bisa pegang kendali atas hidupnya. Kenapa orang dirasuk setan? Karena imannya kosong. Hidupnya kosong, hatinya kosong, pikirannya kosong. Loh iya saudara, orang kalau imannya kosong, pikirannya kosong. Kalau kau isi dengan firman Tuhan, maka firman yang mengendalikan hidupmu, firman mengendalikan pikiranmu, setan gak bisa ambil alih karena dia ada pemiliknya. Nah saya juga mau kasih tahu nih, banyak pendoa-pendoa di gereja itu kadang aneh-aneh juga. Ya saya banyak temui, satu kali ada ibu-ibu satu mobil sama saya, dia jemput saya waktu saya pelayanan di kotanya. Kita lewat di satu gapura, pas keluar dari bandara, dia bilang, Bu Debbie, kita dulu doa peperangan di sini. Saya bilang kenapa? Gapura ini tempat tinggalnya setan. Terus kita perangi, kita usir setannya. Jangan ibu, kalau kau usir itu setan di gapura, nanti dia pindah ke rumahmu. Repot lagi. Dia tidak ada rumah, dia cari rumah. Sudah benar dia tinggal di gapura itu. Kadang orang Kristen tuh aneh saudara. Setan dalam dirinya dia tidak usir, setan di gapura dia pergi usir. Setan di pohon dia pergi usir. Tidak ada di Alkitab Yesus suruh usir setan di pohon, di hutan, di gapura. Itu memang tempat tinggalnya. Jadi jangan kau ganggu, nanti dia pindah ke rumahmu. Kalau dia pindah ke rumahmu repot lagi kau.
Setan di gapura diusir, setan di jembatan diusir. Yang harus diusir setan yang dalam dirinya orang. Karena tubuh manusia itu bait, harusnya Tuhan yang tinggal, bukan setan. Kalau setan tinggal di pohon, memang itu tempat tinggalnya, jangan kau usir. Nanti bingung dia cari kos di mana. Kalau nggak ada tempat kos, dia pindah ke rumahmu loh. Dia bilang, ini orang macam-macam cari gara-gara dengan saya kau. Di ayat ini dikatakan, lalu seorang laki-laki dari kota itu menemui Yesus. Orang gila ini datang menemui Yesus. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama dia tidak berpakaian, dia telanjang dan dia tidak tinggal dalam rumah tetapi di dalam kuburan. Ya karena sudah setan semua, ya makanya dia tinggalnya di kuburan. Setan bawa dia tidur nyaman dia di kuburan. Kalau orang normal tidur di kuburan nyaman? Ya kagak lah. Tapi karena setan dalam badannya, ya dia pergi tinggal di kuburan. Karena memang kuburan itu identik dengan Bapak pernah lihat setan di kuburan, Pak? Ya. Jangan sampai juga kau punya pemahaman nanti akhirnya kau jadi takut sendiri. Lama-lama setan lebih rohani dari kau. Ya, lewat di kuburan orang Kristen, lihat kuntilanak, teriak, "Setan!" Lari terbirit-birit. Kuntilanaknya lihat dia gini, "Darah Yesus." Jadi lebih rohani siapa? Harusnya kau lihat setan gini, darah Yesus, setannya hilang. Kau orang Kristen tidak lihat setan, lari setan, terbirit-birit. Jadi setannya gini, darah Yesus. Karena lihat imanmu itu yang penakut. Orang ini tidur di kuburan tiap malam. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan orang gila yang dirasuki banyak setan. Ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Setan tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, anak Allah yang maha. Jadi Alkitab ini luar biasa. Di Alkitab setan juga mengaku bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, saya dengar ada kesaksian seorang di YouTube, dia bilang dia akhirnya meninggal saudara, tapi sebelum meninggal dia bilang, di rumah saya itu ada setan. Tapi ketika saya intip setannya ternyata lagi berdoa, setannya satu agama dengan saya. Tapi untung bukan agama Kristen. Setan punya agama bu saudara. Padahal setan itu tidak ada di Alkitab dibilang setan punya agama, apalagi setan Kristen, tidak ada. Ya, tapi setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia bilang, ya apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Kata-kata ini tidak keluar dari seorang manusia, tapi dari roh jahat yang ada dalam dirinya. Dia bilang, jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Yesus bilang keluar. Kalau kita dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup dengan Kristus saudara. Waktu kita doakan orang kerasukan, ya saya tuh berapa kali mendoakan orang. Dan terbukti memang nama Yesus itu nama yang berkuasa. Berapa kali saya ketemu orang kerasukan, saya doa, dalam nama Yesus, keluar, dia teriak, panas, panas. Ya, tapi dalam nama Yesus, itu nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, bahkan roh jahat takluk kepada nama Yesus. Sudah terbukti beberapa kali saya doa pelepasan itu terjadi. Setan itu memohon agar Yesus tidak menyiksa dia, karena Yesus memerintahkan untuk setan itu keluar dari orang itu. Ingat yang didoakan, setan suruh keluar dari orang, bukan dari pohon. Kalau dia udah tinggal di pohon, biar dia diam-diam di situ. Nggak usah kau ganggu, amin. Kecuali dia tinggal di rumahmu, harus kau usir. Ada lagi pendoa syafaat cerita saya, Bu di rumah saya ada setan. Kenapa ibu bisa tahu? Saya kalau malam jam 2 itu turun ambil minum, setannya duduk di sofa. Setannya seperti apa? Bayangan hitam besar gitu bu. Awal-awal saya takut bu, lama-lama enggak. Saya bilang, ibu imannya luar biasa ya. Terus ibu lakukan apa? Saya kalau turun ke bawah ada dia, saya ngomong gini bu, permisi. Aku enggak ganggu kamu, jadi jangan ganggu aku loh. Jadi saya tanya sama ibu itu rumah ibu sertifikat atas nama ibu atau setan? Kenapa ibu yang permisi sama setannya? Kalau ada setan di rumah mau usir, amin. Jangan biarkan dia tinggal, apalagi permisi. Lama-lama setan balik nama loh sertifikatmu. Kau yang jadi tamu, dia jadi tuan rumah. Ya orang Kristen ini banyak yang aneh-aneh. Dikatakan ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai, dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat sunyi.
sudah dirantai, dibelenggu, dia putuskan. Memang orang kalau dirasuk setan tuh itu tenaganya itu luar biasa, saudara. Ya, sampai ditahan berapa orang itu tetap kuat. Ya, saya berapa kali doakan pelepasan orang. Yang pertama pokoknya jangan takut hadapi setan. Ya, tapi setan juga tahu kok. Setan itu tahu loh iman kita tuh kadarnya seberapa. Karena setan itu bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat setan. Jadi kalau imanmu belum kuat, ya jangan coba-coba, nanti setan serang balik. Ya, saya pernah doakan orang, saudara, dia telepon malam-malam, Bu Debbie tolong datang ke rumah, Bu. Ya, ini anak saya kerasukan. Oh iya, malam-malam dijemput saudara saya. Pas malam itu ada teman suami saya bertamu di rumah. Saya ajak dia, saya bilang gini, ayo kita pergi, ini pemain musik di gereja ini. Padahal pemain musik dia di gereja. Ayo kita pergi, dia tanya kemana Bu, saya nggak kasih tahu. Karena kalau saya kasih tahu dia nggak mau ikut. Ayo kita pergi, kemana? Ada, doakan orang. Oh iya, ikut saudara. Ya, kami pergi. Sudah mau dekat perumahannya, suaminya yang jemput saya ini, suami saya sama teman suami saya ini, ditelepon. Pak cepet, kata istrinya, cepet Pak, cepet. Kenapa? Ini dia kerasukan lagi, kita semua mengurung diri. Oh, pembantunya yang kerasukan. Aku, anak-anak semua sudah mengurung diri di kamar. Dia ketok-ketok pintu dari luar, buka. Mereka semua ketakutan. Terus saya bilang, oh iya bilang sebentar lagi kita sampai. Iya Mas, sebentar lagi kita sampai. Pokoknya jangan takut. Masuklah kita, saudara. Temannya suami saya tanya begini, ini apa tuh? Saya bilang ada orang kerasukan. Waduh, kenapa kau takut sama orang kerasukan? Ya, kecuali kau temannya setan. Nggak usah takut, kalau imanmu benar, ayo masuk. Dia nggak mau masuk. Saya bilang itu setan bisa menembusi mobil. Kalau kami tinggal di dalam mobil, kau juga bisa kerasukan di sini. Jadi lebih baik ikut saja. Dia nggak ada pilihan, dia takut juga di mobil. Ya, jadi jangan penakut. Kalau kau penakut tuh jadi temannya setan. Akhirnya kita masuk. Waktu masuk, bapaknya bilang, ibu duluan ya. Ini punya rumah ini. Karena saya juga takut, Bu. Ya udah, ayo Pak, buka pintunya. Buka, saya masuk. Langsung itu pembantunya saya lihat. Begitu saya lihat, saya bilang dalam nama Yesus. Dia langsung tersungkur di lantai, dia tutup matanya. Dia nggak berani lihat saya, saudara. Padahal saya ini bukan Tuhan Yesus, tapi saya membawa kuasa dalam nama Yesus. Dia langsung tersungkur, dia tutup matanya. Bapaknya udah ketakutan, nggak usah takut Pak. Saya deketi dia, saya angkat mukanya. Mbak, lihat saya. Tatap mata saya. Saya suruh dilihat mata saya. Dia tidak berani, saudara. Dia tutup terus mukanya begini. Saya bilang, buka matamu. Ya, kamu tuh siapa? Kenapa kamu tinggal dalam tubuh orang ini? Karena manusia itu ciptaan Tuhan. Dan tubuhnya ini bait Allah. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Tidak mau, jangan usir saya. Dalam nama Yesus kamu keluar. Nah, temannya suami saya ini kan pemain musik. Di situ ada gitar. Dia pemain gitar. Saya bilang, ambil gitar, nyanyi cepet. Dia ketakutan terus, saudara. Dia sambil gemeteran, dia ambil gitar. Dia nyanyi, setannya berdiri, ngeliatin dan melototin dia gini. Nah. Hati-hati pemain musik. Ya, hati-hati. Kalau kau tidak sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, setan tahu loh hidupmu. Ya, bukan cuma pemain musik, semua jemaat di sini juga. Ya, setan tahu kok, dia bisa tahu ini teman saya, ini hamba Tuhan benar, ini orang benar, dia tahu. Ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Karena setannya melototin dia, ya dia tambah takut. Saya bilang makanya kamu jangan takut. Saat ini juga bertobat kau, baharui hidupmu. Ya, karena nanti setannya takutnya. Saya dulu pernah doa peperangan, saudara, ada WL di gereja. Memang WL-nya itu agak-agak presto tulang lunak. Cowok, tapi agak tulang lunak. Di sini tidak ada tulang lunak kan? Ya, kelamaan di presto. Jadi tulang lunak padahal cowok. Shalom, saudara. Haleluya. Orang mungkin tidak, kau pikir tidak tahu, tapi setan tuh tahu. Karena setan lihat hidupmu, tapi kau tidak bisa lihat setan. Jadi waktu kita lagi doa perperangan, dia sok gaya-gaya datang. Dia ikut-ikut tengking dalam nama Yesus. Saudara, yang tadinya setannya itu nggak mau lihati kita, langsung buka mata itu orang kerasukan, dan dia lihat itu WL, lalu dia bilang begini, kau kan temanku. Langsung dia lari terbirit-birit, saudara, dari tempat. Saya bilang lebih baik kau cepat keluar daripada kau juga kerasukan di sini.
Setan tahu loh, setan tahu mana temannya, mana bukan. Makanya saudara hati-hati ya, hati-hati. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Ya. Waktu Yesus berkata bahwa keluar kau roh jahat, orang itu memohon, setannya bilang jangan siksa aku. Dan karena setan yang menguasai dirinya, setan ini sering menyeret-nyeret dia, makanya dia dibelenggu oleh keluarganya, oleh penduduk di situ, diikat dengan rantai, tetapi dia putuskan rantai itu. Lalu dia dihalau oleh setan pergi ke tempat-tempat sunyi. Makanya saudara, orang-orang yang suka menyendiri-menyendiri itu tuh setan suka loh. Kau jangan suka-suka menyendiri ya. Kalau ada masalah cerita ke temanmu, doa sama-sama. Atau dengerin khotbah, baca firman, nyanyi puji-pujian. Jangan pergi menyendiri. Nanti kau jiwamu kosong, setan masuk. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Legion itu artinya banyak roh jahat. Jadi ini memang sudah setan, banyak setan kumpul di situ. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Ya, setannya bilang, Tuhan jangan suruh kami masuk ke dalam jurang. Lalu di sana ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Dan setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setan itu suka tinggal kepada sesuatu yang hidup, yang bernyawa. Makanya mereka minta untuk alihkan kami ke babi. Mungkin itu penyebabnya kita ini tidak boleh banyak-banyak makan. Karena kadang orang kalau sudah makan babi kesetanan juga. Lupa diri makan babi terus, akhirnya kolesterol naik. Nah, ini bahaya saudara ya. Jadi perhatikan, memang setan lebih suka tinggal pada sesuatu yang hidup, yang bernyawa supaya bisa mengendalikan. Karena setan itu suka mengambil alih saudara. Dan akhirnya Yesus mengabulkan mereka masuk ke babi itu. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Tapi tetap juga terjun ke jurang. Setan yang mengendalikan. Tadinya kan babi-babi itu waktu belum kerasukan setan, mereka kan tidak terjun ke jurang toh. Mereka lagi cari makan. Perhatikan, ketika setan menguasai seseorang atau makhluk hidup, dia akan mengendalikan orang itu. Kenapa orang bisa bunuh diri saudara? Itu bukan dari dia, itu dia dirasuk setan. Dan orang yang bunuh diri itu biasanya karena ada masalah. Waktu dia hadapi masalah, dirinya kosong. Menyendiri, putus asa, kosong, setan masuk. Ketika setan masuk, setan yang mengambil alih hidupnya lompat dia dari apartemen. Kadang orang bunuh orang, dia tidak sadar, setelah mati baru dia bilang, aku tadi tidak sadar bunuh suamiku, waktu sudah mati baru sadar. Karena memang dia diambil alih, dirasuk, dikendalikan. Makanya jangan biarkan dirimu itu kosong, isi dengan firman Tuhan. Ya, akhirnya mati juga, lompat juga ke jurang. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, yang kasihan sih penjaga babi ini. Kenapa juga pas dia ada di situ? Ya, tidak tercatat kerugian babinya berapa sih. Ya. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Ya, mereka cerita saudara. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Dia sudah duduk di kaki Yesus, ia telah apa? Berpakaian dan sudah waras. Kalau setan menguasai orang, orang itu tidak waras. Ya, jadi hati-hati kalau kau mulai tidak waras, marah-marah terus, itu tanda awal dirasuk. Itu, ya. Jadi tolong salam waras. Jangan tidak waras. Dia sudah berpakaian, sudah duduk di bawah kaki Yesus dan mereka menjadi takut. Zaman itu saudara nggak ada kesembuhan buat orang kerasukan setan kecuali memang Tuhan. Kita masukin orang ke rumah sakit jiwa, itu dia cuma disuntik saraf, dilemahkan supaya nggak ngamuk. Tapi kalau kuasa Yesus yang memerdekakan, itu dia disembuhkan sampai ke jiwanya. Saya pernah saudara melayani orang yang
dirasuk setan. Jadi ceritanya waktu itu saya pelayanan di daerah Sulawesi Barat. Lalu setelah ibadah, ada orang yang datang sama saya, anak muda. Dia minta saya doakan. Saya bilang, kenapa kamu minta didoakan? Saya itu mimpi, Bu. Mimpi apa? Mimpi kiamat. Orang antri semua berdiri masuk neraka. Dan saya ada di barisan itu. Saya itu pengen keluar, Bu, dari barisan itu, tapi enggak bisa karena kaki saya ini jalan sendiri. Lalu satu-satu jatuh ke jurang api. Dia semakin mendekat, saudara. Tapi dia teriak, Tuhan tolong aku, kasih aku kesempatan untuk bertobat. Tiba-tiba katanya ada tangan yang besar yang tarik dia dari barisan itu. Lalu Tuhan bilang, aku kasih kau kesempatan 1 kali lagi untuk bertobat. Saya bilang, emang kamu dosa apa? Jadi dia cerita, saya ini, Bu, dari kecil saya sudah punya keahlian tenaga dalam. Sampai saya SMP, saya sudah jadi pelatih tenaga dalam, orang mau cari-cari ilmu hitam. Sampai saya SMA, saya jadi pengedar narkoba. Saya lakukan semua dosa. Saya tanya, kenapa kamu bisa begitu? Jadi ada ceritanya, mamanya bilang, waktu mamanya hamil anak ini, dia baru umur berapa minggu gitu, mamanya itu mimpi. Tiba-tiba kamarnya terbuka, lalu ada kereta turun, lalu turun sekelompok orang, itu kepalanya botak, tapi ada tanda segitiga hitam di belakang kepala. Dan ada satu orang laki-laki yang turun dari kereta itu dan dia bilang, saya akan jadikan kamu pengantin saya. Kamu akan mengandung anak saya. Lalu dalam mimpinya itu dia disetubuhi dan orang itu bilang, anak yang kamu kandung itu anak saya. Dia tanya, nama kamu siapa? Orang itu bilang, aku Lucifer. Mamanya itu bilang, itu antara sadar dan tidak, tapi dia kaget ketika bangun itu ada tanda segitiga hitam di perutnya. Lalu dia coba periksa ke dokter, dokter bilang, biasalah, Bu, orang hamil muncul tanda begitu, itu biasa, bawaan hamil. Tapi dia bilang enggak wajar gitu. Sampai akhirnya anak itu lahir 9 bulan, dia kaget waktu bayi itu lahir botak dan di belakang kepalanya ada tanda segitiga hitam. Ini benar-benar terjadi loh, saudara. Lalu ketika saya ketemu, mamanya bilang, anak ini, Bu, dari kecil enggak suka dengar lagu rohani. Kalau saya putar di rumah dia ngamuk, dia banting radio, dia banting apa-apa. Dari kecil anak ini pemberontak, marah, emosi. Sampai SMP mamanya sudah angkat tangan. Tapi kemudian Tuhan pilih dia 2 kali mimpi mau dimasukin ke neraka. Dan itu yang menyebabkan dia akhirnya pengen cari gereja. Waktu dia dengar ada KKR, saya khotbah di sana, dia datang, saudara, dia lagi ibadah kerasukan. Dia bilang, saya nggak tahan, Bu, kalau dengar lagu rohani. Ya panas rasanya badan saya karena roh jahat itu memang nggak suka dengar lagu-lagu rohani. Ya, makanya lebih baik banyak nyanyi lagu-lagu rohani. Tadi dibilang boleh nggak nyanyi lagu duniawi? Ya selama kata-katanya itu membangun dan saudara memang tujukan itu untuk Tuhan, ya kembali ke hati nurani. Tapi kalau lagu-lagunya ya menyesatkan, enggak usah dinyanyikan. Ya, aku sakit hati. Ngapain kau nyanyikan lagu begitu? Ya setan bilang, oh memang kau sakit hati. Ya, sakit hati terus kau. Ya, jangan nyanyi lagu yang, mending nyanyi lagu rohani, saudara. Ya. Mending nyanyi lagu yang membangun iman, ya. Mending nyanyi lagu yang menambah iman kepada Tuhan. Anak ini bertumbuh jadi nakal, jadi liar, tapi hari itu dia ke gereja karena dia nggak tahan dengan mimpi yang dia dapatkan 2 kali dia masuk neraka. Akhirnya saya bilang, ya udah kita doakan yuk. Doa, habis itu dia kelepasan, hari itu dia selesai, dia rasa sudah selesai kerasukannya. Dan mamanya bilang nanti kalau dia lulus SMA, Bu, dia mau masuk sekolah Alkitab. Waktu itu saya masih sekolah misi di Makassar, saudara. Saya jadi kepala asrama di sana. Dan mamanya itu kirim dia ke sekolah misi itu setelah saya SMA. Lalu di sekolah misi dia kerasukan. Ternyata belum beres. Nah kalau kerasukan, orang kan waktu itu jadi mamanya bilang, Bu, dia masih kerasukan terus, saya mau masukin dia ke rumah sakit jiwa. Saya bilang, jangan, Bu, kalau masukin rumah sakit jiwa, dia kerasukan disuntik, sarafnya dilemahkan. Tapi setannya masih ada. Ya udah, Ibu kirim aja dia ke sini. Dikirim, saudara, dari Sulawesi Barat dikirim ke Makassar. Lalu sebelum dia masuk sekolah misi, ya saya layani dia, saya tidur sama dia. Dia tidur di kamar saya. Nanti tengah malam dia bangun, dia masuk dalam bak mandi. Saya bilang, kenapa kamu? Panas. Waduh, ya udah, saya doakan lagi, tidur lagi. Nanti besok malam jam 12 kerasukan lagi, dia bilang gitu. Dia bilang gini, teman-temanku ada di luar jendela.
Kenapa? Temanku suruh saya bunuh kau. Karena katanya kau itu penghalang. Saya bilang, kau tidak bisa bunuh saya karena kuasa yang dalamku lebih besar. Saudara tahu dia rambut panjang, kalau udah kerasukan, dia ludah, saudara, semua rambut ini penuh ludah. Lama-lama saya nggak tahan juga, saya itu sudah stres, saya bilang sama pendeta saya, Pak, pulang aja dia Pak, saya udah angkat tangan nih Pak, nggak tahu ini setan jenis apa. Karena saya juga sudah bagus, saya nggak kerasukan Pak, karena aduh, ya ternyata memang ya dipanggilin dosen pengajar di sekolah Alkitab kami yang bagian pelepasan, dibacain ayat, dalam nama Yesus, di dalam Lukas pasal 8, dia hafal ayat 14 toh. Bunyinya ini kan, tahu loh setan itu. Jadi kalau saudara nggak hafal Alkitab, setan lebih pintar dari kau. Karena setan itu hafal Alkitab, tapi bedanya kita sama setan tidak mungkin menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus jadi pelaku firman, supaya iman kita dengan setan itu beda. Karena kalau saudara nggak jadi pelaku firman, saudara satu level sama. Lalu saudara, satu kali saya berdoa, Tuhan, saya capek juga tiap kali dia kerasukan, saya doakan lepas, tapi besok kerasukan lagi. Tuhan tolong kasih saya hikmat Tuhan hadapi orang ini, saya sampai kurang darah saudara. Ucet saya tiap malam bangun, dia di atas jam 12, dia kerasukan terus. Ya, tapi saya ini sudah nggak takut, karena saya tahu setan nggak bisa ngapa-ngapain saya juga, tapi kan kasihan juga ini orang jiwanya begini. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya hikmat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Satu saat, saya bawalah dia ke salon potong rambut. Urusannya itu karena rambut ini kan dia ludah-ludah. Ya, saya bilang, saya mau layani dia ini Tuhan cuma satu, belas kasihan. Karena Tuhan Yesus bilang, maka tergeraklah hati Yesus karena belas kasihan. Kalau nggak ada belas kasihan, dan saya suruh pulang dia biar dimasukin rumah sakit jiwa, terserahlah. Daripada lama-lama saya yang sakit jiwa hadapi orang begini. Hari itu saya bawa dia ke salon tempat potong rambut. Saya potong rambutnya pendek kayak saya, supaya tidak dia ludah-ludahi. Nah, waktu dipotong pendek kayak saya, segitiga hitam di belakang lehernya itu kelihatan. Malam-malam dia kerasukan. Dasar setan memang bodoh. Dia buka sendiri saudara kuncinya. Malam-malam dia kerasukan, dia bilang, kenapa kau potong rambutku? Saya bilang, kenapa? Biar udah kau tidak usah ludah rambutmu. Kenapa kau kasih lihat tanda itu? Saya langsung merinding. Di situ Roh Kudus kasih tahu saya, ambil minyak urapan, gosok di tanda itu segitiga hitam. Itu tuh pintu masuknya setan. Kan tanda itu yang muncul di perut mamanya waktu dia lahir. Saya bilang, oh ternyata ini Tuhan kasih. Saya ambil minyak urapan saudara, saya gosok di tanda di belakang kepalanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tutup setiap pintu celah yang terbuka bagi iblis untuk menguasai hidupnya. Dia situ, dia teriak, dia kerasukan, panas. Malam itu terjadi kelepasan yang dari Tuhan. Dan setelah malam itu dia benar-benar dimerdekakan Tuhan. Dan ketika dia sudah dilepaskan, saya bilang, karena kamu sudah dilepaskan, kamu gak boleh pulang dulu, kamu masuk sekolah Alkitab sekalian diisi firman. Karena kalau kamu jiwanya tidak diisi firman, kamu kosong, setannya itu ngajak 7 teman yang lebih jahat untuk balik kembali ke rumahmu. Tuhan bilang karena rumahnya tersapu bersih, tidak ada isi, nggak diisi firman, maka dia ajak 7 roh lebih jahat. Dan sejak hari itu saudara dia masuk sekolah Alkitab, sekarang dia jadi hamba Tuhan, dia dibaptis, dia pakai nama sama kayak nama saya, nama baptisnya Debbie, ya, dan dia pernah telepon saya gini, Kak Debbie masih ingat aku? Ya. Yang kesetanan. Gimana kamu sekarang? Saya puji Tuhan Kak Debbie, sekarang saya dipakai Tuhan. Saya sekarang karunianya doa pelepasan, saya lepaskan dukun-dukun. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena dia pernah mengalami yang seperti itu. Lalu dia tanya, enggak Kak Debbie, saya ini cuma telepon Kak Debbie mau tanya satu hal. Kenapa? Saya ini kan kalau doakan dukun-dukun saya diserahin jimat-jimat. Terus boleh nggak saya koleksi itu jimat-jimat? Oh, kau malah undang setan lagi. Mending kau bakar, hanguskan semuanya, buang ya. Oh gitu, enggak boleh ya, jangan buka celah. Akhirnya ya, oh ya enggak boleh dia bakar. Tapi dia sekarang dipakai Tuhan. Saudara, ya jadi kita lihat di sini, ketika orang gila ini dilepaskan oleh Yesus saudara, dan dia ditinggalkan oleh setan itu, orang-orang melihat hidupnya. Ayat 36 berkata, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ayat 37, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Yesus ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Mereka jadi takut. Waduh, siapa dia ini? Ya, nanti jangan-jangan kami juga dibinasakan ini.
38, perhatikan ini poinnya saudara. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu, dia minta sama Tuhan Yesus, Tuhan perkenankan aku mau menyertai engkau, mau ikut engkau Tuhan. Tapi lihat, Yesus menyuruh dia pergi. Satu pesan yang Yesus katakan kepada dia apa? 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dia menjadi seorang penginjil yang menceritakan tentang kedahsyatan kuasa Tuhan Yesus. Yang tadinya dia mengalami masalah yang sangat rumit dan berat, gila karena dirasuk oleh setan, bahkan mungkin keluarganya pun sudah angkat tangan menyerah. Dirantai, dipasung, tetap lolos karena setan itu punya kekuatan yang dahsyat atas dia. Tapi kemudian masalah berubah menjadi berkat ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, satu tujuannya, supaya engkau mengalami pemulihan, dan Tuhan mau engkau pergi untuk memberitakan kebaikan Tuhan itu. Dan engkau menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin saudara. Untuk kemudian membawa orang lain datang kepada Yesus. Hadapi setiap masalah di hidupmu. Karena Tuhan mau engkau menjadi jawaban. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan tentang kesaksian hidupmu. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, percayalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jangan pernah batasi Tuhan, tapi mari kita mau percaya bahwa tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Dan tidak mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau engkau memiliki kuasa yang sama yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita mau jadi orang benar, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama, setan gak berani saudara, ya, untuk mengambil alih hidupmu. Tapi mari kita tunduk kepada firman Tuhan. Kalau malam ini ada yang merasa mulai dirasuk-rasuk setan, marah-marah gak jelas, mari kita berdoa supaya Tuhan bebaskan kita. Percayalah dalam setiap proses hidup kita, Tuhan itu turut bekerja. Kita bangkit berdiri bersama. Bahwa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka yang anak-anak muda, dikatakan ayat 4, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, hidupnya itu baik, ya, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka itu diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan lalu mereka akan bekerja di istana raja. Dan ini bukan kemauannya Daniel, saudara, tapi dia terpilih di antara orang-orang yang dipilih pada waktu itu. Ya, kalau ditanya sama Daniel, mau nggak dia ke Babel? Mungkin dia nggak mau. Tapi ya apa daya, dia terpilih di orang-orang yang cakap. Ya, tapi sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat ini berkata, dicari orang-orang yang hidupnya itu tidak bercela. Bayangkan loh, untuk bekerja kepada seorang raja kafir yang tidak mengenal Tuhan, itu aja dipilih orang-orang yang hidupnya itu baik, yang tidak bercela. Ya, apalagi kita untuk Tuhan, saudara. Maka kita harus mempersembahkan hidup yang kudus. Ya, karena Tuhan tuh pakai memang orang-orang yang seperti itu. Raja yang tidak mengenal Tuhan ini dipakai Tuhan untuk memilih. Yang dipilih bukan orang sembarangan. Orang yang hidupnya tidak bercela. Dimanapun engkau berada, ayo hidup kudus, amin. Karena itu satu-satunya cara agar Tuhan tuh bisa pakai hidupmu. Dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kalau hidup kita penuh dosa, Tuhan gak bisa pakai kita, saudara. Sebaliknya, setan yang akan pakai kita justru. Tapi kalau kita hidup kudus, maka itu syarat pertama. Pilihan Tuhan itu atas hidup kita. Waktu kita ini hidup kudus, tidak bercela. Makanya saya berdoa buat kalian anak-anak muda yang ada di negeri orang ini. Yang pertama sekali, persembahkanlah hidupmu itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan ya berkenan kepada Tuhan. Waktu kita sudah dapatkan perkenanan Tuhan, yang lain itu tinggal
Tinggal cara Tuhan aja yang akan bekerja. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, ya saudara, rasanya Tuhan nggak bisa ya pakai hidup kita. Di Alkitab semua orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Hidup kudus ya. Dan dipilihlah mereka ini. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Alkitab berkata karena mereka ini hidupnya memang kudus, tidak bercela. Ketika dibawa di istana raja, mereka dikasih makan makanannya raja. Ya bayangkan loh. Dan disuruh minum anggur wine itu yang buat raja. Tapi mereka memilih untuk tidak menajiskan diri dengan apa yang menjadi santapan raja. Mereka bilang enggak. Lalu pada waktu itu, kepala makanan dan minuman di istana berkata, kenapa kamu harus makan ini? Karena ini makanan pilihan supaya kamu tuh sehat, otakmu pintar dan cerdas. Tapi mereka bilang, bisa diuji. Kami nggak mau menajiskan diri dengan makanan raja dan minum-minuman raja, anggur semua itu. Kami akan menjaga hidup kami dan kamu bisa uji. Lalu dibikin percobaan saudara, mereka yang dikasih makanan raja dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata kecerdasan mereka justru melampaui rata-rata orang-orang yang ada di sana. Waktu kita ini hidup takut Tuhan saudara, dan kita punya hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita, ya kita ini jadi orang yang berhikmat. Nggak peduli latar belakang pendidikanmu. Waktu kau hidup takut Tuhan, Alkitab berkata di depan raja-raja kamu akan berdiri. Itu janji Tuhan. Saya nggak pernah mau mendoakan orang kalau minta didoakan. Maaf ya, bukannya saya ini nggak mau kerja sebagai hamba Tuhan, tapi tugas saya bawa saudara ketemu Tuhan. Nggak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat, amin. Kau harus ketemu dengan Tuhan sendiri. Ya. Untuk doa kita didengar Tuhan tuh, untuk doa tuh nggak ada just tip. Ya, kalau beli barang dari sini ke Indonesia masih ada just tip, dari Indonesia ke sini ada just tip. Tapi untuk doa nggak ada just tip. Termasuk lewat pendeta nggak ada. Ya, saya selalu berkata, nggak usah titip doa sama pendeta. Nggak ada lah pendeta mau nangis buat lu. Jujur aja ya nggak? Ya, coba tolong mikir. Ya nggak ada, karena doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati. Saya nggak mungkin berdoa dari hati lah buat kalian. Siapa? Lu bukan anakku, iya nggak? Ya saya akan menangis buat orang yang ada di hati saya. Ya makanya saudara nggak usah titip doa. Makanya Yesus ketika perempuan-perempuan menangis waktu dia pikul salib, Yesus bilang apa? Nggak usah nangis buat aku, tangisi dirimu sendiri dan keluargamu. Ya karena ya jujur emang iya. Ya saya paling nggak suka apalagi kalau orang, bu doakan suami saya. Ya kenapa suami saya selingkuh? Saya nggak mau doakan suamimu, bu. Kenapa? Saya nggak cinta sama suamimu. Ya saya nggak akan doa sungguh-sungguh buat suamimu. Saya kalau doa buat suami saya nangis karena saya cinta sama suami saya. Saudara ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Jadi nggak usah terlalu apa ya saudara. Orang Kristen itu banyak pemahaman yang keliru, tapi dihidupi terus. Enak banget loh ya. Titip doa ya bu, kagak. Ya, kau pikir Tuhan bisa kau titip-titipi? Ya, saya mau berangkat ke Yerusalem. Bu, titip doa nanti taruh di tembok ratapan. Goblok. Ya, lu pikir setelah pendeta bawa doamu di tembok ratapan, dimasukin gitu, terus Tuhan itu bergetar-getar gitu di surga. Wah, tembok ratapan, pret. Ya, saya selalu bilang, nggak ada, jangan titip doa. Ya, please, karena Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan tuh nggak bisa diwakili oleh siapapun, amin. Ya, nggak bisa. Tuhan itu mau berhubungan pribadi denganmu. Ya, Tuhan tuh pengen hubungan pribadi dengan kita. Waktu engkau ada masalah, datang. Alkitab bilang, masuk kamar, tutup pintu. Tempat berdoa yang paling benar-benar ampuh itu di mana? Orang Kristen sering tanya saya, kalau saya bawa grup ke Israel, bu, di sini ini tempat yang paling ibu merinding kalau berdoa itu di mana, bu? Di kuburannya Yesus, atau di rumah Imam Kayafas, atau di penjaranya ini. Saya bilang, kamu mau tahu tempat yang paling saya merinding berdoa? Di kamar hotel. Kenapa? Karena itu yang Alkitab bilang, Yesus bilang, kalau kau pengen doamu dijawab, masuk kamar, tutup pintu. Berdoalah pada Bapamu dari tempat yang tersembunyi, sebab Bapamu berada di tempat yang tersembunyi. Kau berdoa dari tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ayo ngerti saudara, ya kekristenan yang benar itu seperti apa? Kita sendiri yang harus datang. Waktu Yesus mati, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Kenapa? Karena ketika dulu ada tabir yang boleh masuk ke situ hanya imam besar.
untuk pengampunan dosa. Tuhan, aku nih bawa darah. Mereka di luar mempersembahkan korban, sembelih kambing domba. Mereka beli itu kambing domba yang tidak boleh ada cacatnya. Aku imam besar datang nih Tuhan, persembahan mereka, ampuni Tuhan dosa-dosa mereka. Kalau Tuhan berkenan, diampuni. Hanya imam besar. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib dan dia disebut sebagai anak domba Allah? Waktu dia mati, darahnya tercurah, tabir itu terbelah jadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi tabir antara kita dengan Tuhan. Semua orang berhak masuk sendiri untuk ketemu Tuhan lewat darah Kristus. Itu saudara. Dan akhirnya ketika saya bertanya sama Tuhan, siapa engkau Tuhan? Ya, dan puji Tuhan, Alkitab bilang kalau kau mencari Tuhan, Tuhan itu berkenan untuk ditemui. Cari Tuhan sampai kau menemukannya. Waktu saya bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Saya dilawat Roh Kudus saat berjam-jam, saya nangis, merasa diri saya kotor, berdosa. Karena Alkitab berkata, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu. Yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Makanya hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus tahu bahwa ada dosa, ada yang namanya kebenaran, dan ada yang namanya penghakiman. Kalau orang nggak percaya ada penghakiman, berarti dia itu nggak ada Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kenapa ada Kristen-Kristen yang tidak tahu dosa, nggak percaya akan ada penghakiman? Oh, kita kan sudah nggak dihakimi. Nanti Tuhan datang, kita langsung auto masuk surga, pret lu. Banyak orang Kristen yang model begitu. Saya bilang, maaf ya, kamu mau ke istana presiden aja, itu nggak bisa sembarangan. Ya, ada kemarin orang diusir, datang pakai celana pendek, ditanya sama penjaga pintunya, mau ngapain, mau ketemu, ini nggak bisa. Lu tahu nggak aturan datang ke istana presiden itu seperti apa? Kamu harus janjian dulu. Kamu layak atau tidak untuk masuk itu sudah ada aturannya. Apalagi kamu datang pakai celana pendek dan sandal begini, yang nggak mungkin diterima. Itu istana presiden yang hanya bangunan di dunia. Lah kalau di sorga, maaf saudara, itu tempat yang sangat mulia. Kau nggak disuruh pakai jas, nggak. Tapi kita harus pakai jubah kekudusan. Di kitab Wahyu dibilang, jagalah jubah itu tetap putih. Ada aturannya. Karena sorga itu bukan untuk sembarang orang. Ya, yang mengerti ini, Alkitab berkata, waktu Roh Kudus turun atas seseorang, Roh Kudus menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, penghakiman. Untuk pertama kalinya ketika saya dijamah Tuhan, saya rasa diri saya kotor. Tadinya kagak. Saya merasa paling benar. Saya merasa paling baik. Ya, saya merasa yang salah itu orang tuaku, yang salah itu dia. Kenapa saya jadi begini? Karena kau, dan kau. Tapi ketika Roh Kudus turun, tidak ada kata yang terucap. Saya cuma bilang, ampuni aku Tuhan, aku nih orang yang kotor, aku tuh berdosa. Karena roh pertobatan tercurah dalam hati kita. Mengerti akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahwa penghakiman itu ada, saudara. Kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Yesus itu pertama kali datang sebagai juru selamat. Dia lahir ke dunia membawa keselamatan. Tapi dia akan datang kembali yang kedua, nanti menjadi seorang hakim yang akan menghakimi semua manusia. Untuk kita ini bisa memberi pertanggungan jawab terhadap hidup kita selama kita ada di dunia, dan kita akan diberi upah. Dan Rasul Paulus bilang, ketika aku mengenal Kristus, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Dulu saya suka dugem. Dulu saya suka, jadi sekarang kalau Anda baru belajar dugem-dugem, kasihan deh lu. Sekarang bukan zamannya nakal, sekarang zamannya tobat. Baru mau belajar. Belajar sama saya. Saya sampai mau bunuh diri dulu gara-gara ya sudah, ya itu iblis. Dia tipu kau dengan kesenangan duniawi, tapi pada akhirnya dia incar tuh nyawamu. Karena kau akan kosong. Ya, dengan saudara pikir saudara dugem, dunia gemetar itu ya. Gemetar-gemetar di sana, dan saudara pikir kebutuhan jiwa manusia. Ingat loh, jiwa kita ini tidak terbatas. Jiwa itu nggak terbatas. Waktu orang berpikir, oh kalau dulu saya berpikir saya punya uang 100 juta udah cukup itu, pasti aku happy banget. Setelah saya dapat 100 juta, ternyata cuma begini 100 juta. Lalu saya bilang, kalau saya punya 1 M, pasti saya akan luar biasa. Setelah saya punya 1 M, cuma begini tuh punya 1 M. Karena jiwa itu nggak terbatas. Kenapa banyak orang ini nikah lagi? Karena memang jiwanya itu nggak terisi.
Ya, kita mau pikir, saya akan cari suami yang seperti ini, pasti akan begini. Waktu kau nikah, kau bilang, nggak seindah ekspektasi, ternyata kehidupan ini, pernikahannya cuma seperti ini toh. Lalu akhirnya saudara cari lagi yang lain. Ya, saudara pikir, wah kalau saya nikah sama orang kayak begini, pasti gini, pasti gini, pasti gitu. Ya, merindukan nanti suami yang dengar terus kalau dibilang ini. Makanya banyak orang sakit jiwa tuh di Jepang sekarang diciptakan robot untuk laki-laki itu pada nikah sama robot. Ada seorang pria yang dia udah cerai 3 kali. Dia nikah sama robot, ditanya, kamu kenapa nikah sama robot? Saya udah 3 kali nikah sama perempuan, bikin pusing otak. Saya mau gila nikah sama perempuan. Jadi saya pilih nikah sama robot. Enak, nggak protes. Tapi dia lupa, lagi berhubungan robotnya korslet, mati kau. Semua kan ada resiko toh. Apa sih hidup ini? Mau cari enaknya sendiri, nggak bisa. Ya, jadi saudara, jadi kalau jiwa manusia ini loh, jiwa kita itu tidak terbatas, karena itu jiwa ini hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Tuhan. Kalau kita coba isi dengan sesuatu yang lain, ya makanya banyak orang sakit jiwa. Tapi kalau Tuhan sudah ada di sini itu udah saudara, apapun udah Tuhan itu udah segalanya. Ya, makanya sekarang saya hidup itu udah, Tuhan tuh udah segala-galanya nih buat saya, sudah udah nggak ada lagi yang lain. Ya, nggak ada yang kuingini lagi selain Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, karena barang siapa hidup menurut daging, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kau akan hidup. Jadi satu-satunya cara matikan daging kita, ya rohmu itu dihidupkan, dikuatkan manusia rohnya. Kalau manusia rohmu sekarat, bagaimana kau bisa kalahkan daging? Makanya aja orang bilang, saya tiap hari bersinah bu, saya tiap hari nonton film porno, nggak usah angkat tangan. Saya tahu muka-mukanya di sini. Ya, tapi saya nggak mampu, kuatkan rohmu. Ya, kuatkan rohmu supaya dagingmu itu tunduk. Karena orang yang hidup menurut daging nggak mendapat bagian loh di sorga. Alkitab yang bilang loh, sebab keinginan daging bertentangan dengan kehendak Bapa. Daging tidak mungkin tunduk pada hukum Allah. Karena memang dia memusuhi Allah. Tapi kita harus taklukkan daging kita. Makanya Rasul Paulus berkata, karena itu aku melatih tubuhku ini dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan karena dagingku. Ini daging ini bahaya sekali. Coba cubit dagingnya. Cubit semua, sakit nggak? Nah itu. Memang daging itu nggak bisa tersinggung. Sakit. Ya, dengar fitnah dikit, daging aku belum tahu ya dia siapa aku. Emang siapa lu? Ya, aku gini-gini punya harga diri. Piro harga dirimu? Sudah dibeli lunas sama Tuhan. Jadi kalau kau difitnah, diam aja, doakan orangnya, amin. Nggak usah banyak protes. Dagingmu lagi dilatih sama Tuhan. Semakin kau dihina, nggak apa-apa. Semakin dagingmu mati. Ambil kesempatan-kesempatan begitu itu untuk mematikan daging. Ini kok saya jadi lari ke daging terus ya? Padahal saya enggak mau berikhtiar untuk khotbah daging loh, tapi kok banyak ya daging di sini ya. Ya kita ngalir aja dengan Roh Kudus, saudara, hati-hati karena banyak anak muda di sini. Ya, kedagingan itu hal yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Lalu saya mulai berubah, saudara. Karena semua orang yang berjumpa Tuhan Yesus pasti jadi. Amin. Pertanyaannya, sudah anehkah saudara? Ya, orang yang ketemu Tuhan Yesus aneh. Tadinya merokok, jadi nggak merokok. Aneh enggak? Aneh. Tadinya suka dugem, nggak dugem lagi. Aneh enggak? Aneh. Tadinya emosian, gampang tersinggung. Sekarang enggak. Aneh enggak? Aneh. Ya. Tadinya pakai baju yang belum jadi, nggak ada benangnya dipakai. Nah, sekarang terima Yesus, ya berubah. Pakainya sopan karena menyadari tubuh ini bait Allah. Aneh enggak? Aneh. Tadinya marah-marah, kepahitan, emosi. Ya, tadinya pelit, minta ampun. Setelah ketemu Yesus, suka menabur, suka memberi. Itu aneh enggak? Saya berdoa saudara jadi Kristen yang berdampak, saudara. Kalau ada orang, tuayan itu menguning sekarang. Sekelilingmu, temenmu, banyak orang stres, banyak orang depresi. Kau nggak perlu ayat hafal di dalam 1 Timotius pasal yang ke-7. Nggak usah alay lebay. Nggak usah. Kau cuma cukup rangkul dia dan katakan, aku mau berdoa ya buat kamu. Tuhan mengasihimu loh. Itu aja. Karena tuayan ini hari-hari ini menguning. Sedikit aja kita tuh jamah orang, dia bisa hari itu terima Tuhan Yesus. Ayo saudara,
Sudah berapa banyak jiwa yang kau menangkan buat Kristus? Itu jadi pertanyaan, karena ketika Tuhan datang, ketika kita mati, dia nggak tanya pencapaianmu, nggak ditanya ijazahmu, nggak ditanya upah kerjamu berapa, depositmu berapa, enggak. Yang dia tanya, berapa jiwa yang sudah kau menangkan bagiku selama engkau ada di dunia. Hari ini saya cuma mau bilang, kalau Tuhan angkat hidup saya, saudara, hari ini saya diundang khotbah di kantor-kantor pemerintahan, depan pejabat, depan gubernur, depan wali kota, depan orang-orang besar. Apakah karena saya pinter? Enggak, karena saya memiliki sesuatu yang orang gak miliki. Apa itu? Firman Tuhan. Daud tuh bilang begini, Daud, aku ini masih muda, tapi aku lebih bijaksana daripada pengajarku. Kalau dipikir pengajar itu berarti kan orang yang lebih tua yang ngajarin kita. Tapi Daud bilang, aku lebih bijaksana dari mereka. Kenapa? Karena firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Apa yang membuat hidup kita ini bernilai? Cuma Tuhan. Jadi kau nggak usah sok pinter, nggak usah sok bisa, karena ya satu-satunya yang bikin hidupmu itu berarti cuma Tuhan. Kalau orang nggak punya Tuhan, sepinter apapun kau, nggak ada Tuhan. Tapi ketika kau punya Daniel, ya, kenapa mereka diangkat Tuhan di Babel? Saudara tahu kisahnya, saudara baca sendiri nanti di rumah. Alkitab berkata, akhirnya raja cinta banget sama Daniel. Lalu ketika raja panggil semua penguasa-penguasa negerinya, bupati, wali kota dipanggil semua, dia bilang, aku harus bagi dalam 3 daerah kekuasaan. Dan orang tertinggi yang memegang kedudukan itu Daniel. Mengalahkan semua para pejabat di Babel. Maka timbullah iri hati dari para pejabat di Babel. Mereka bilang, nih orang baru. Orang lama apa orang baru? Orang baru, nggak bahaya tah? Bahaya. Orang yang nggak tahu datangnya dari mana, dari Yerusalem itu musuhnya. Bayangkan saudara, itu negara musuhnya loh. Diambil, harusnya kan lu minoritas di sini. Terus lu sapa? Tapi karena ada Tuhan, mereka hidup kudus, mereka punya hikmat Tuhan dikatakan, sehingga dia diangkat menjadi orang tertinggi di antara para pejabat. Ketika dia diangkat mengepalai semua bupati-bupati dan wali-wali kota di Babel, mereka iri, mereka bilang gini, kurang ajar ya, ini anak satu, ini anak kemarin sore, anak muda, bisa menduduki jabatan tertinggi dan di atasnya kita, di bawahnya dia, ya kita cari cara dong jatuhin dia. Maka mereka pengaruhi Nebukadnezar, tuanku raja, bukankah Tuhan itu udah bikin patung yang besar? Maka Tuanku keluarkanlah undang-undang, siapapun yang berdoa kepada Allahnya atau dewanya selain kepada dewanya Raja Nebukadnezar, itu harus dihukum mati. Lah raja dibilangin gitu, seneng dong, karena kami ini benar-benar mengabdi pada raja loh. Raja bilang, oke, segera bikin undang-undangnya, ketik, ditulis. Lalu raja ambil cincin materainya, dicap, itu tanda bahwa peraturan itu tidak dapat ditarik kembali sekalipun oleh raja. Lalu waktu Daniel dengar peraturan itu dibikin, apa yang Daniel lakukan saudara? Dia lari pulang ke kamarnya di rumah. Dia masuk ke loteng kamar, tempat setiap hari dia berdoa. Karena Alkitab berkata, sehari 3 kali Daniel berdoa kepada Allah. Lalu orang-orang itu ngikutin. Yuk kita ikutin dia yuk. Dia pasti mau pulang doa. Mereka udah tahu jam doanya. Lalu dia berdoa. Semua menyaksikan. Lapor ke Raja Nebukadnezar. Raja, ada orang yang tidak taat. Jadi raja harus segera menghukumnya. Raja bilang, siapa? Daniel. Sehari 3 kali dia berdoa kepada Allahnya. Maka Alkitab berkata, sedihlah hati Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena Daniel orang yang dia sayangi. Karena Daniel memiliki hikmat yang luar biasa, makanya dia tempatkan. Saudara perhatikan, waktu Tuhan yang angkat engkau, 1000 tangan orang yang akan berusaha menjatuhkan engkau, kau gak perlu takut. Sebab Tuhan yang menjamin. Ini yang bekerja sama semua gubernur, bupati-bupati, kepala-kepala daerah, wali kota. Lalu Raja Nebukadnezar bilang, hah Daniel, iya jadi raja segera lakukan hukuman mati, lemparkan dia ke dalam gua singa. Ini raja tolong tanda tangan keputusannya, raja tok dengan cincin materainya. Dan Alkitab berkata, raja pulang ke istananya, di istananya dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum karena hatinya sedih. Kenapa harus Daniel yang kena hukum? Bahkan
Ada saat-saat Tuhan izinkan orang yang berkuasa pun nggak bisa bela kau. Makanya jangan andalkan manusia, siapapun dia, mau pejabat, mau apa, mau siapapun, tetap andalkan Tuhan, amin. Karena di posisi ini raja orang tertinggi pemegang kekuasaan, tapi Tuhan izinkan raja nggak bisa bikin apa-apa. Ya raja pulang dengan sedih hati, dia mengurung diri di kamar. Alkitab berkata dia tidak makan, tidak ada penyanyi masuk di ruangannya, tidak ada penari, semua close. Raja lagi berduka, orang yang dia sayang hari ini dilempar ke gua singa. Lalu pagi-pagi benar, sore itu Daniel dilempar ke dalam gua singa. Alkitab berkata, pagi-pagi benar raja itu nggak tidur semalam-malaman. Subuh-subuh raja bangun dari tempat tidurnya yang dia datangi pertama gua singa. Karena batu itu sudah ditutup, raja itu berdiri saudara di depan gua singa itu bertanya gini, Daniel, Alkitab berkata suaranya lirih, ya. Dia bilang, Daniel, dia tunggu, kok nggak ada suara. Dia panggil lagi, Daniel, ya. Tiba-tiba Daniel menyaut, iya tuanku raja. Raja bilang, apakah Allah yang kau sembah itu sudah menolongmu? Apakah Allah yang kau puja itu, yang tidak mau kau sangkal namanya itu sudah menolongmu? Dan tiba-tiba Daniel berseru dari dalam, iya raja, Allahku yang sudah aku sembah itu, yang kepadanya aku berdoa sehari 3 kali. Allahku itu yang sudah menyelamatkan aku, dan singa-singa ini tidak memakan aku. Saudara lihat, kita lihat saudara, Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, ayat yang ke-14, di sana dikatakan Daniel 6 ayat 14. Ya, Daniel pasal yang ke-6 atau ayat yang ke-15 bisa tayangkan, Daniel 6 ayat yang ke-15. Waktu mereka lapor bahwa Daniel orang yang sudah harus dihukum mati, Alkitab berkata setelah raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia, ya, dan ia mencari cara untuk melepaskan Daniel. Loh, raja itu masih cari cara loh. Ya, Daniel pasal 6 ayat yang ke-15, ya, multimedianya kurang kopi. Ya. Setelah raja mendengar hal itu dikatakan, maka sangat sedihlah ia. Lalu apa? Ia mencari jalan untuk apa? Melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Raja itu masih terus berusaha cari cara supaya Daniel itu bebas, nggak masuk gua singa. Tapi saudara, apa daya? Ya hukum udah dibuat, sudah ditok dengan cincin materainya, nggak bisa ditarik. Ada saat-saatnya di hidup ini bahkan orang tuamu nggak bisa tolong kau. Ya, jadi jangan pernah harapkan siapapun yang kau pikir bisa tolong. Andalkan tuh Tuhan. Lalu dikatakan di sana, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah raja bahwa menurut undang-undang orang Persia tidak ada larangan dan keluaran yang dapat diubah. Mereka bilang, raja jangan macam-macam ya. Nggak ada lagi undang-undang yang bisa kau rubah sekalipun kau tuh raja. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana, coba lihat. Ya, ayat selanjutnya dikatakan di sana, saudara, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, ya. Dikatakan lalu sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, ya, dan berbicaralah saudara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya akan melepaskan engkau. Raja bilang, aku udah nggak bisa. Ya biar Tuhan yang kau sembah dengan tekun itu aja yang lepaskan engkau. Ya, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya, dan dengan cincin materai itu para pembesar-pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak dapat lagi dibuat perubahan apa-apa. Bayangkan ya, orang itu kalau memang iri hati saudara, dia akan cari cara untuk bunuh engkau, untuk halangi karirmu, untuk lakukan sesuatu agar kalau bisa kau mati. Kenapa kita perlu bergantung sama Tuhan? Karena dunia ini terus berubah. Kita nggak pernah tahu, ada orang-orang, kita ini hidup benar, baik, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita hidup jahat juga, banyak juga yang tidak suka. Ya memang, ya namanya manusia itu, tidak semua orang suka dengar berita keberhasilanmu. Banyak yang nangis waktu dengar kau berhasil. Karena mereka nggak suka memang. Ya, tapi sebaliknya ketika kau sial, banyak akan tersenyum dan tertawa. Inilah kehidupan. Ya. Dan ketika orang nggak bisa tolong, ya udah, ya orang iri hati pengen bunuh, nggak bisa dibuat apa-apa. Lalu ayat yang selanjutnya dikatakan di sana,
Lalu pergilah raja ke istananya, saudara, dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh orang penghibur-penghibur, penyanyi datang. Dia tidak dapat tidur. Bayangkan raja nggak tidur loh, nggak makan, nggak ada penyanyi. Biasanya kan malam di istana raja itu rame, Inul diundang, Dewi Persik diundang, nyanyi saudara, Justin Bieber ya. Tapi kali itu raja bilang, nggak, aku lagi sedih. Karena orang yang aku sayang mau dihukum mati. Dan lalu kita berkata, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, raja langsung berdiri dari tempat tidurnya dan dia buru-buru pergi ke gua singa, pengen tahu Daniel itu udah mati. Dia sedih sekali. Ketika ia sampai dekat gua itu apa dikatakan? Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Pelan-pelan dia ngomong gini, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu sudah sanggupkah ia itu menolong dan melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel bilang kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Kaget, padahal raja ngomong pelan-pelan karena dia berharap nggak ada suara pasti. Udah tinggal tulang belulang, udah mati nih. Ternyata dia bilang, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku memang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tidak salah di hadapan Allah, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku juga nggak melakukan kejahatan. Pastikan hidupmu dalam kekudusan, karena waktu kau dianggap Tuhan tidak bersalah, maka pembelaan itu datang dari tangan Tuhan. Ini mati loh, depan mata mati. Udah nggak ada jalan, udah nggak ada yang bisa tolong sudah. Tapi Tuhan menolong. Dan dikatakan di sana saudara, Allah telah mengutus malaikatnya. Lalu dengan sukacita raja memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa kepadanya karena ia percaya kepada siapa? Allah. Amin saudara. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan akan lindungi engkau saudara. Seberapa banyak pun orang ingin menghancurkan hidupmu, saya ini udah mengalami saudara. Orang mau tutup pelayanan saya, suami saya dituduh curi keyboard. Bayangkan model suami saya begini dituduh curi keyboard di gereja. Astagfirullah subhanallah. Benar-benar itu ya kebangetan fitnahnya. Foto kami ditayangkan di gereja besar di Jakarta, berapa cabang. Orang ini ya sudah tidak lagi pelayanan di gereja ini. Apapun yang mereka lakukan di luar gereja tidak bertanggung jawab. Bayangkan saudara, kami lakukan salah apa? Saya datang sama Tuhan, doa Tuhan, engkau tahu aku tidak salah. Engkau tahu suamiku tidak salah Tuhan. Tapi orang memperlakukan kami seperti ini Tuhan. Bagianku melepaskan pengampunan. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Dia berkata, saya tutup pintu pelayananmu. Dan setelah itu benar. Semua pelayanan, Bu, cancel dulu. Cancel. Karena yang ngomong ini, seorang yang punya nama, punya jabatan. Bayangkan kami cancel ya Bu, cancel. Kenapa? Enggak, pokoknya cancel aja. Dalam waktu singkat, saya nggak punya pelayanan. Untuk makan aja kami sulit. Waktu itu lagi nyicil rumah, nggak bisa bayar cicilan rumah. Dikejar debt collector. Nggak cukup di situ, debt collector dia promosiin di semua, dia lihat di Instagram gereja-gereja yang pernah undang Debbie Basir, dia WA semua ke orang-orang itu, orang ini utang nggak bayar. Lalu beberapa gereja itu telepon saya, Bu, ibu nggak bayar utang ya? Bayangkan saudara, dihancurkan hidup kami, kalau bisa mati sekalian. Dan saya nggak bisa buat apa-apa. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Yang saya punya cuma Tuhan. Dengan satu pengharapan saya bilang, Tuhan, Engkau tahu kami tidak bersalah. Tuhan yang tahu hidup kami. Dan Tuhan tidak buta, saudara. Hari ini, semua gereja itu, Bu, boleh pelayanan di gereja saya, udah full. Penuh jadwal saya, maaf. 2 tahun ke depan sudah penuh. Benar, saudara. Waktu Tuhan buka, Tuhan bilang sabar, ada waktunya, aku akan menolong engkau. Tiba-tiba pandemi Tuhan buka saudara. 2018 Tuhan suruh saya bikin channel YouTube. Ya, saya dapat suara Tuhan, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Kita nggak tahu kalau 2020 akan ada pandemi. Nggak tahu. Saya ambil langkah, kita mulai bikin YouTube di situ. Tiba-tiba 2020 pandemi, Tuhan bilang karena aku akan memberkati engkau dengan tuhayan bangsa-bangsa. Bahkan berkat bangsa-bangsa, bukan cuma Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Orang tutup pintu di Indonesia, aku akan buka. Ayo cepat. Nah saya kan gak ngerti media, saya pergi ke TV-TV swasta, TV kabel yang ada di Jakarta. Saya mau syuting nih, saya dapat visi, Tuhan bilang, ambil dunia media. Oke, ibu ada uang 60 juta, bayar dulu.
Bikin 10 episode, 1 episode 6 juta. Saya tanya, saya bayar 60 juta, pasti tayang? Belum pasti. Dalam hati saya, uang aja saya nggak ada. Udah gitu kalau ada pun saya pinjam-pinjam mungkin. Tapi nggak pasti tayang ini. Langsung muntaber saya, saudara. Mundur teratur tidak berkabar, muntaber. Biar tahu-tahu sedikit ya, istilah-istilah dari Indonesia. Orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif bikin istilah. Ya, maka ubur-ubur ikan lele. Ya, harus tetap bersyukur, Le. Lalu saudara, saya datang disuruh bayar, nggak ada duit saya, apalagi nggak pasti tayang. Ya muntaber sudah, mundur teratur tidak berkabar. Hari ini itu TV, WA saya terus, Bu, kita mau kerja sama dengan Ibu. Ibu yang tentuin berapa kali tayang, minta persembahannya berapa, nanti akan kami pertimbangkan. Saya bilang, maaf, penuh. Tuhan itu kalau ngangkat kita, nggak tanggung-tanggung. Akhirnya 2018 kami mulai bikin YouTube. Saya mulai ini, ya Tuhan bukakan begitu, gara-gara saya pelayaran ke Bali, saya lihat ada orang syuting-syuting di restoran situ, saya tanya, Mas, kamu lagi bikin apa nih? Bikin TV, Bu, di mana? Di YouTube. Oh bisa, bisa. Ya tergantung ibu punya konten apa. Dalam hatiku biasa aja, keles. Baru nanya aja udah sirik. Memang orang-orang itu banyak sirik, saudara. Ya, sekarang yang dia bikin itu udah tutup, nggak berkembang. Yang waktu itu dia ngomong ke saya, ya tergantung ibu memang punya konten apa. Biasa aja, nggak usah gitu. Dia nggak tahu saya sedang bawa satu visi Tuhan yang besar. Saya pulang dari Bali, saya bilang ke suami saya tahu YouTube nggak usah bayar. Syuting pakai iPhone bisa, nggak usah pakai studio yang mahal-mahal. Kita cari lightingnya sinar matahari saja. Murah meriah dari Tuhan semua, ya toh? 2018 bikin YouTube. Mulai naik pelan-pelan. Tayangin khotbah, lumayan yang nonton. Pas 2020 pandemi, saya waktu itu baru 50.000 subscribe-nya. Belum dapat uang lagi dari YouTube waktu itu. Tapi kami cuma setia aja, memang tujuannya Tuhan bilang kan ambil alih dunia media untuk Injil. Tiba-tiba pandemi datang, saudara. Saudara tahu, gereja tutup, semua orang nggak bisa ibadah. Ya, channel saya satu hari nambah 1.000 subscribe satu hari. Kok enggak wow ya? Wow dong. Sudah punya channel belum? Ngerti nggak susahnya cari subscribe? Biar saudara share 10 orang, untung-untung 1 yang subscribe. Iya nggak? Ya. Udah share 1 video, nonton 2. Itu pun saya sama temen saya udah saya ancam, nonton. Awas. Udah pakai ancaman itu. Ya saya punya itu, saudara, di pandemi 1 hari 1.000 nambahnya. Padahal YouTube bilang kalau ada channel 1 minggu nambah 1.000 tuh hacker. Lah punya saya di hacker malaikat. Hari ini hampir 900.000 subscribe-nya. Saya doa tahun ini 1 juta subscribe, amin. Dan bukan cuma itu, saudara, benar. Tuayan bangsa-bangsa. Bagaimana Tuhan memberkati kami lewat YouTube. Ketika pandemi datang, yang tadinya kita mau jual rumah, mau pulang ke Solo, karena bertahan dengan 3 anak di Jakarta, nggak ada uang, pelayanan tidak ada sama sekali. Waktu pandemi itu saya baru bilang sama suami gini, kita ini terlalu berani percaya Tuhan loh. Nggak ada gaji bulanan, ternyata kita. Hidup itu cuma dengan iman. Terlalu berani kita ini. Terus kita sekarang hidup bagaimana? Tapi saya cuma bilang, Tuhan, aku tuh percaya. Ini adegan berbahaya, jangan kau tiru. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, kita benar-benar nggak ada gaji bulanan, bener. Makanya saya nggak bisa kredit apa-apa. Ditanya, ibu mau kredit rumah, slip gajinya ada, Bu? Enggak. Lalu terus ibu ini datang mau kredit, soalnya saya ini bekerja untuk Tuhan. Tuhan kan tidak terlihat, Pak. Terus gaji saya dengan iman. Terus kata orang banknya gini, maaf Bu, bank kami tidak menerima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos saya tidak beriman. Iya kan saudara, jadi bingung kan? Dan memang ya seperti itu kenyataannya. Tapi ketika pandemi, saudara, wow, Tuhan itu genapi benar tuayan bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Ya, tiba-tiba kami juga akhirnya dimonetisasi itu channelnya, dan tiap bulan kami dapat gaji dari YouTube, puji Tuhan. Ya, nggak usah ditanya berapa, nanti kau syok lagi. Ya, terus tiba-tiba di masa pandemi itu, ya saya ditelepon sama bank, ibu-ibu harus menghadap ke bank. Kenapa ini kok rekening ibu bukan begini loh. Dulu padahal tiap bulan minta maaf itu rekening. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Padahal nggak lebaran minta maaf terus. Ya, tapi ketika Tuhan memberkati,
Ya, di tengah masa pandemi, kami yang tadinya mau jual rumah, mau gini-gini, ya nggak jadi saudara, karena Tuhan itu cuma semudah Dia membalikkan telapak tangan, cuma semudah Dia berfirman. Di tengah masa pandemi, akhirnya kami bangun gereja-gereja di desa-desa, kami bantu hamba-hamba Tuhan di pelosok. Bahkan setelah pandemi saya bangun sekolah misi di Bandungan, Semarang, itu Tuhan kasih visi kami sekolahin orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan. Dari Papua, dari pedalaman semua, gratis selama 6 bulan. Dalam waktu 7 bulan pembangunan sekolah selesai dengan biaya miliaran yang tidak masuk akal. Tapi saya nggak pernah pakai proposal, saya nggak pernah ngomong, Tuhan yang bekerja. Dan hari ini saudara, saya mau bilang sama kamu, apa yang terjadi di Alkitab itu bukan dongeng. Ya, kalau masih ada kitab boleh ditambah sini, Debbie 1. Saya cerita tentang lo, ini kan tokoh-tokoh ini karena mereka ngalami Tuhan kan. Ya, maka pada tahun 1994 ada seorang yang bernama Debbie berasal dari Poso. Ketika itu dia akan bunuh diri karena dia sudah kehilangan harapan dengan hidupnya akibat dosa. Lo benar nggak saudara? Tapi saat itu dia berkata, Tuhan, adakah engkau di dunia ini? Lalu Debbie 3 ayat 4 berkata, nanti dibilang saya sesat lagi mau bikin Alkitab baru ini ya. Tapi saya cuma mau bilang real, firman Tuhan itu real, Alkitab itu real. Sehingga kau bisa mencatat kisah hidupmu masing-masing, amin. Itu yang dinamakan kitab kehidupan. Kehidupanmu itu yang dicatat. Apakah namamu itu masuk? Ya kalau catatannya cuma begini, Bambang, ada Bambang sini toh. Kalau ada Bambang saya ganti lagi Joni. Ada lagi saya ganti lagi, Bejo gitu ya. Bambang 1 adalah seorang hidup bernama Bambang. Tiap hari dia nonton film porno, bersinah. Kalau kisah hidupnya begini nggak dicatat. Kata malaikat bikin kotor, nggak usah dicatat. Makanya pastikan nama kita tuh tercatat dalam kitab kehidupan.